from the inside for your daily life. To the recommendations for your style. And this is Daily Lifestyle. Viewers, welcome on Daily Lifestyle bersama saya Ricky. Dan saya Alia. Bersama kita akan membahas banyak sekali informasi yang hangat, inspiring, dan pastinya viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Betul, dan untuk informasi pertama kita ada apa, Alia? Nah, untuk yang pertama kita akan bicara soal fashion. Salah satu fashion item yang benar-benar disayang banget nih, apalagi sama kaum perempuan. Nah, kalau bicara soal item fashion, mungkin ada baju, celana, sepatu. Enggak. Lebih disayang lagi. Salah nih. Apa? Nah, kita akan bahas soal iconic jewelry yang ada di Hollywood movie. Jewelry, perhiasan, diamonds, gold. Sun bright like a diamond, Yeah. gitu ya kan. Tetap aja dangdut kalau saya nyanyi. Oke, kalau gitu pengen tahu seperti apa, langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, bicara soal jewelry, rasanya tidak akan pernah bosan ya, karena yang namanya perhiasan, jika dikenakan dapat memancarkan kecantikan seorang wanita secara utuh. Seseorang akan makin terlihat stunning bila mengenakan perhiasan atau jewelry yang tepat. Tak hanya memiliki fungsi sebagai pelengkap penampilan, perhiasan juga merupakan medium untuk mengekspresikan karakter seseorang. Setiap perhiasan memiliki cerita yang berbeda, termasuk berbagai jenis perhiasan yang pernah dikenakan oleh para pesohor Hollywood di film yang dibintangi. Perhiasan ikonik pertama kali hadir di Hollywood pada tahun 1930-an. Lalu pada tahun 50-an hadir ikon fashion Hollywood yaitu Audrey Hepburn dan Marilyn Monroe yang memilih jenis perhiasan mutiara dan berlian di beberapa film yang mereka bintangi. Setelah dua bintang ini, banyak ikon Hollywood yang juga menonjolkan jenis perhiasan tertentu atau iconic jewelry di film mereka. Lantas apa sih sebenarnya perhiasan ikonik itu? Iconic jewelry itu sama seperti signature. Jadi setiap brand jewelry itu ada satu produk yang beberapa produk signature yang ditonjolin gitu loh, dari desain, terus dari produknya atau mungkin dari materialnya gitu. Jadi memang iconic itu ciri khas gitu loh, stylenya dia itu seperti apa. Bila pada fashion item, luxury bag, kita sering menemukan istilah limited edition. Apakah ini juga akan berlaku pada item fashion perhiasan? Kalau limited itu kan tergantung dari apa nih promosinya nih, kita mau bikin limited edition karena ada tema hari besar atau tema apa gitu loh, atau mungkin memang barangnya kita pakai material yang khusus gitu yang memang nggak banyak gitu loh, jadi itu kita sebutnya limited edition gitu loh. Jadi itu tergantung sih, memang produk limited tuh kita keluarkan memang nggak selalu gitu, nggak selalu ada gitu loh. Tapi kalau untuk iconic biasanya udah menjadi ciri khas, mereka continue ada, tergantung stok juga. Kalau materialnya memang terbatas ya, tapi kita bikin suatu brandnya dan ikoniknya itu dapat banget ya, signaturenya dapat ya, mungkin hanya itu doang, itu masterpiece contohnya. Kalau di fashion, karena kita memang punya tim desainer sendiri dan memang kita mempunyai tim production juga, kita pasti akan mengeluarkan desain-desain yang ikonik dengan ciri khas fashion jewelry, dan biasanya setahun itu kita mengeluarkan
2 atau 3 produk signature sih, nggak terlalu banyak karena memang kita untuk mengeluarkan produk signature aja untuk menciptakan suatu brand awareness yang istilahnya yang bagus gitu, kita kan harus membuat bukan promosi sih, membuat brand awarenessnya tuh bagus dulu gitu loh, baru bisa constantly itu menjadikan untuk para viewernya tuh menjadikan ikonnya si fashion nih ini gitu, ini loh yang dicari gitu loh produk ini gitu. Jadi ya tergantung sih gitu. Selain 2 film lawas dari Audrey Hepburn dan Marilyn Monroe tadi, film Ocean's 8 yang dibintangi oleh sejumlah selebriti dunia ternama seperti Sandra Bullock, Anne Hathaway, hingga penyanyi Rihanna juga menampilkan sebuah kalung ikonik Jean Toussaint yang diketahui sebagai koleksi dari brand perhiasan ternama Cartier. Nah, bila mengingat jalan cerita dari film tersebut, apakah hal tersebut tidak merugikan brand yang bersangkutan? Untuk film, misalnya mereka memakai suatu brand tersebut yang di mention ya, terutama itu ikoniknya lah atau masterpiece-nya dari brand tersebut, itu udah ada perjanjian khusus dan biasanya memang ada kerjasama untuk brand awareness-nya gitu. Jadi ya legal saja sih. Kalau untuk Hollywood movies pasti brand awareness-nya cukup bagus ya. Kalau yang sekarang kan juga di luar dari Hollywood movies kan mereka banyak tuh brand-brand luar yang mempromosikan di drakor, ya kan? Drama Korea itu juga banyak tuh. Kadang-kadang kita lihat mereka pakai dibeliin kado terus ada kotaknya. Sebenarnya kita udah tahu itu merek apa gitu. Jadi memang walaupun mereka brandnya udah besar, udah istilahnya orang-orang udah pada tahu brandnya mereka, tapi kan mereka tetap mempromosikan, itu kan salah satu strategi marketing dari brand tersebut. Tak hanya mendapat exposure melalui film Hollywood saja, beberapa brand jewelry ternama kerap menggunakan para selebriti dunia sebagai objek marketing mereka saat melenggang di ajang red carpet. Secara value mungkin tergantung ya, nggak terlalu sih karena kan mereka udah ada patokan harganya yang mereka kasih gitu loh. Tapi secara brand awareness pastinya akan menambah added value gitu dari mereka-mereka yang tokoh-tokoh Hollywood yang memakai dalam film gitu, itu pasti ada added value dari brand awareness-nya itu. Wah, jadi gitu ya Al. Ini tuh bisa dibilang adalah ajang atau cara promosi yang baik untuk jewelry yang bersangkutan. Karena tadi itu dia produknya, koleksinya itu bisa ditampilkan di Hollywood movie. Betul sekali, dan ini juga jadi informasi nih untuk para viewers juga. Kalau yang fashion lovers juga terutama. Jadi kita tahu ya soal item keluaran terbarunya. Contohnya Cartier yang ikonik. Nah itu kan Cartier kita tahu ya salah satu brand jewelry yang bener-bener diinginkan banget sama semua perempuan. Iya Alia, dan kalau tadi kita udah ngebahas soal jewelry, sekarang kita akan bicara masih yaitu tapi kaitan dengan perhiasan. Kaitannya dengan perhiasan yang dikoleksi oleh beberapa selebriti. Di antaranya Alia ada Syahrini dan juga bukan Anang Hermansyah, bukan anaknya Anang Hermansyah, yaitu Aurel Hermansyah. Gak mungkin Anang dong, bukan Mas Anang dong yang koleksi ya kan. Dan kita tahu ya viewers, mereka ini sosok yang cantik-cantik banget dan sangat menjaga penampilan, fashionable sekali. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.